dilakukan pemugaran dan perombakan besar-besaran. Sehingga tempat-tempat bersejarahnya pun juga sudah mulai banyak dihilangkan. Ya, kalaupun ada, tetap hanya dibuatkan semacam pembatas-pembatas saja, ataupun hanya beberapa yang tersisa. Ya, dan kita tahu Bapak Ibu, Masjidil Haram sendiri secara umum telah dilakukan berbagai macam perombakan sejak zamannya siapa? Sejak zamannya Nabi Ibrahim, berlanjut orang-orang Quraisy, setelah itu zaman Nabi Muhammad, dan setelah itu zaman Khulafaur Rasyidin, dan setelah itu dinasti-dinasti selanjutnya yang memimpin Arab Saudi. Dan kita tahu Bapak Ibu, pada waktu itu ya Ka'bah sendiri saja sudah dilakukan berbagai macam perombakan. Kalau kita ke Museum Al-Wahyu, ya kita melihat foto asli Ka'bah itu dahulu, dia lebih lebar, gemuk, dan lebih pendek. Sekarang tidak, sekarang lebih gimana? Lebih ramping dan lebih kecil. Ya dulu lebih lebar. Dan pada waktu zaman Quraisy saja pernah banjir dan rusak parah. Bahkan Hajar Aswad sempat hilang dan ditemukan di Jabal Abu Qubais. Itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangannya Imam Ibnu Katsir. Akhirnya orang-orang Quraisy bersepakat mengumpulkan dana dari harta yang halal. Karena kita tahu orang Quraisy termasuk perdagangannya adalah perdagangan yang kotor. Hanya sedikit yang menggunakan cara-cara halal. Kecuali datangnya Islam baru dirubah semuanya. Akhirnya ternyata uang tersebut tidak cukup membangun Ka'bah, sehingga hanya cukup dibangun setengahnya. Sehingga yang kita lihat Hijr Ismail sekarang itu, kita tahu Hijr Ismail yang bentuk setengah cincin lingkaran itu sebenarnya Ka'bah. Luasnya sampai segitu luasnya. Cuma karena dananya tidak cukup, akhirnya hanya dibuat seperti itu saja. Makanya orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Ya, dan itu ada jam-jam tertentunya, tetapi lagi-lagi Bapak Ibu jangan dipaksakan kalau memang tidak bisa. Saya sarankan saja sentuh Ka'bah saja dan cium Ka'bah saja. Ya kalau mau, itu pun bisa malam ini. Malam besok kita tidak punya waktu karena kita akan umroh. Malam besoknya lagi kita juga tidak punya waktu karena kita akan ke Thaif plus ada umrohnya lagi. Kecuali malam terakhir nanti di malam tawaf wada juga masih bisa. Jadi hanya bisa ada malam ini dengan malam Senin kalau nggak salah ya. Malam Senin Ahad, sekarang malam Sabtu. Malam Ahad, iya malam Selasa ya. Malam Selasa atau malam Senin kita check out. Malam Selasa. Hanya ada waktu di malam Selasa. Setelah itu tidak ada lagi, ya. Dan kita lihat ya, ini seluruh Masjidil Haram ini adalah termasuk tanah haram. Dan ini juga tanah milik kerajaan. Dan kita lihat ini, gedung ini, Tower Zam-Zam ini. Ya. Ini Bapak Ibu jangan dianggap bahwa ini adalah aji mumpung punya kerajaan. Memang punya kerajaan, tetapi sifatnya wakaf. Bahkan ada 3 tulisan di situ. Nih, 1, 2, bahkan di menaranya juga ada tulisannya Wakaf Malik Abdul Aziz lil Haramaini Syarifain. Yaitu wakaf dari Malik Abdul Aziz. Siapa itu Malik Abdul Aziz? Raja pertama ketika era Saudi yang memerintah kerajaan Arab Saudi. Ya, bapaknya para raja. Karena setelah itu anak-anaknya yang menjadi raja. Ya, Raja Khalid, Raja Faisal, Raja Suud, Raja Abdullah, Raja Fahad. Dan yang sekarang siapa? Raja Salman bin Abdul Aziz. Dan sekarang sudah ada pelanjutnya, yaitu anaknya, yaitu MBS, ya Muhammad bin Salman. Ya, itu dia dijuluki sebagai Waliul Ahad, yaitu penerus tahta, ya, putra mahkota. Nah, ini wakaf. Dan di gedung ini itu berbagai macam fasilitas juga ada. Termasuk di bawahnya adalah mall sampai P11, berarti sampai lantai 11. Setelahnya itu ada hotel-hotel. Kita lihat ada 7 menara di sini ini. Itu setiap menara hotel. Ya, ada Swiss Makom, ada Swiss Makkah, ada Movenpick, ada Pullman, ada Rotana, ada Raffles. Bahkan yang paling tinggi apa? Paling tinggi adalah Hotel Fairmont. Di mana kalau Fairmont di Jakarta? Dekat GBK. Ya, Fairmontnya Jakarta di mana? Dekat GBK. Rafflesnya Mekah di mana? Di ini nih. Sebelah sini nih. Itu Raffles. Kalau Raffles di mana di Jakarta? Di Kuningan, tempatnya Raja Salman kemarin menginap. Waktu Raja Salman kemarin ke Jakarta, ke Indonesia dan ke Bali, di mana menginapnya? Di Hotel Raffles. Ya, dan itu sangat mewah. Dan ini semuanya bintang 5. Tetapi ada yang bintang 5 agak premium, ada yang lebih kelas lagi, ada yang lebih tinggi lagi mahalnya. Ya tergantung view-nya, bahkan kamar di atas sini ini juga berbeda-beda. Semakin dia kelihatan Ka'bahnya, maka semakin mahal harga kamarnya. Ya, kita lihat di situ Bapak Ibu. Nah, ini juga gedungnya eskalator viral. Yang tadi nanyakan eskalator viral, ini adalah Mekah Tower ya, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 tower.
Lihat bangunan ini yang kayu, jendelanya, ya, yang jendelanya kayu. Itu kalau kita ke sana, itu bangunannya bentuk U. Bentuk U begini, tengah-tengahnya eskalator viral. Ada untuk naik, ada yang untuk turun. Biasanya yang untuk mengambil gambarnya itu pas turunnya. Jadi naik dulu dua eskalator, setelah itu nyebrang, turun 2 eskalator. Baru ngambil gambar di situ pas turun. Itu eskalator viral. Di tengah-tengahnya itu ada kaca-kaca. Ya, bagian tengah-tengahnya itu ada kaca-kaca. Itulah rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bahwa Ka'bah itu, Masjidil Haram itu dikeliling oleh banyak gunung. Ya, ini kalau tidak ada bangunan ini gunung-gunung sebenarnya. Ya, tidak ada, kalau tidak ada bangunan ini semuanya gunung-gunung. Apalagi daerah Ajat itu semua gunung. Di sini juga di belakang ada banyak gunung. Jadi pada waktu itu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, beliau di atas bukit dan sekarang dijadikan musola. Ya, sekarang dijadikan musola. Yang ada kaca itu dari setengah, ya, kayak masjid. Itu musola, ya. Itu musola Abu Bakar As-Siddiq. Itu musola Abu Bakar As-Siddiq. Dan masih banyak. Di dalam sebenarnya, kalau kita segaris lurus dengan Hijr Ismail, itu ada Darun Nadwa. Darun Nadwa. Apa itu Darun Nadwa? Darun Nadwa itu tempat diskusinya orang-orang Quraisy. Ya, termasuk di situ diskusi yang dihasilkan ketika Nabi SAW ketahuan dan mau hijrah. Disitulah didiskusikan apa yang harus kita lakukan. Akhirnya semuanya sepakat apa? Siapa yang mendapatkan Nabi Muhammad hayyan au maitan, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal, berapa dapat hadiahnya? 100 ekor onta. Besok akan kita kisahkan lagi sedikit tentang bagaimana strategi Nabi SAW beliau ketika hijrah ke kota Madinah, dan juga apa yang beliau lakukan dan siapa saja yang menolong Nabi SAW dalam melancarkan proses perjalanan hijrah Nabi ke kota Madinah. Oke, kita ke belakang.